bagaimana jika azan subuh tiba-tiba azan subuh? Gimana sih pertanyaannya? Mungkin anu, Oh, anu, makannya sahur. ini. Ketika makanannya sahur, Zat. Ketika makan sahur tiba-tiba azan subuh. Nah, masih ada makanannya belum habis ya. Gimana, Zat? Nah, iya, tadi sempat disinggung ya bahwa batas maksimal dia itu diperbolehkan sahur, ya, makan dan minum itu memang sebelum fajar sodik. Fajar sodik ini ditandai dengan adzan, Ustaz, adzan subuh. Karenanya kemudian ketika sudah adzan subuh langsung dibuang. Makanan minumannya itu langsung dihentikan. Tidak boleh dia masih sementara adzan kemudian dia masih makan, diselesaikan adzannya dulu. Nah, memang ada, Ustaz, sebagian orang memandang ada hadis yang berkaitan dengan hal ini. Jadi kalau kemudian nanti dalam hadisnya ada dua hadis begini. Kalau kalian itu mendengar azannya Bilal bin Rabah, ya. Nah, kalau kalian makan sahur kemudian mendengar azannya Bilal bin Rabah, lanjutkan saja. Ya kan, lanjutkan sampai kemudian selesai makannya begitu. Dan ini sebagian teman-teman dari Salafi memandangnya itu boleh. Padahal di sana ada hadis lain yang kaitan hukumnya itu sama, bahwa Rasulullah itu melarang kepada kaumnya itu untuk sahur sementara adzan Ummu Maktum, ya kan? Abdullah bin Ummi Maktum itu sudah beradzan, sudah mengumandangkan adzan. Maka saat itu langsung dihentikan. Nah, ini gimana ini, kok bisa ada dua ini? Adzannya Bilal itu lanjutkan makan, kalau adzannya Abdullah bin Ummi Maktum hentikan makan, karena dia tidak akan adzan kecuali fajar shadiq muncul. Ternyata, Ustaz, pada saat itu di zaman Rasulullah itu adzan itu dilaksanakan dua kali, Ustaz. Jadi adzan sebelum subuh dan adzan pada waktu subuh itu sendiri. Nah, mungkin di negeri kita juga ada sebagian tempat, Ustaz, yang memang adzannya dua kali. Adzan yang pertama itu kalau sekarang subuhnya itu perkiraan jam 4 ya. Maka adzan yang pertama ini sekitar jam setengah 4-an atau jam 3. Nah, jam yang pertama ini tujuannya apa? Untuk membangunkan orang melaksanakan sholat tahajud. Ya kan? Melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, adzan yang kedua ini, dan yang pertama itu tidak ada as-sholatu khairum minan naum. Begitu. Sementara yang kedua ini memang tujuannya adzannya untuk menandakan bahwa waktu subuh sudah masuk. Fajar shadiq sudah masuk. Begitu. Dan ada as-sholatu khairum minan naum. Jadi seperti itu, Ustaz. Makanya kemudian di sini ada memang kesalahpahaman dalam memahami sebuah hadis yang dikira bahwasanya adzan dari Bilal bin Rabah ini bahwa adzannya itu adzan subuh begitu. Sehingga kalau memang seperti itu, pas waktu adzan subuh ya dia masih makan, kalau perlu nambah begitu kan ya. Masih minum, kalau perlu masih apa namanya itu sirupnya dihabisin semua gitu kan. Yang penting masih ada. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa memastikan adzan dari masjid satu ke masjid yang lain itu serentak. Bahkan kalau saya baru tahu juga di Malang itu ternyata adzan asar itu malah kan biasanya sekitar jam 3 ya. Nah, itu apa asar itu kan. Itu malah adzannya jam 4 gitu. Dan itu saya teliti selama saya mondok di tempat di Pendem dulu itu selama setahun jam 4 mesti gitu. Padahal sudah adzan semua. Lah gimana terus kemudian apakah dia akan sholat menganggap masuk waktunya asar ketika adzan yang masjid ini? Kalau memang seperti itu, ya kita nunggu masjid yang adzannya agak panjang begitu kan, sehingga terjadilah hal-hal yang akan mengacaukan terhadap suatu hukum. Kalau perlu Mas, kalau adzan agak lama ya, adzan subuhnya begitu, biar kita masih bisa makan, bisa masih apa namanya itu nambah lagi ngimbuh gitu kan. Itu nggak benar juga gitu. Seperti ini. Makanya di dalam mazhab Syafi'i yang saya ketahui dan itu rata-rata ulama menyatakan demikian, ketika sudah adzan subuh
maka aktivitas dari makan dan minum langsung hentikan. Kalau dia memang mau berpuasa ya. Kalau nggak puasa ya urusan lain. Seperti itu. Nah,